Masih di KD8, sekarang kita akan membahas tentang tabel perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi, untuk mencari hasil sin konstan dengan sudut tertentu, itu kita bisa cari menggunakan tabel. Tapi hanya sudut tertentu saja yang bisa kita cari menggunakan tabel, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini disebut dengan sudut istimewa. Jadi cara menggunakan tabel ini sangat mudah ya. Misalkan saja kalau kita mau mencari sin 0 derajat, berarti sin sudutnya ini ya, 0 derajat, maka nanti hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau sin 30 derajat, itu nanti hasilnya adalah setengah. Kalau cos 90 derajat, berarti nanti hasilnya adalah 0. Dan seterusnya ya. Nah, untuk cara menghafalkannya, ini tinggal kalian hafalkan urutan yang ini. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, sedangkan yang untuk hasil cos, itu kalian balik. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk hasil tan, itu bisa kalian cari dengan cara membagi antara hasil sin dan cos. Misalkan saja yang ini didapat dari 0 bagi 1. Yang ini, kalian dapat dari setengah bagi setengah akar 3. Yang ini kalian dapat dari setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Dan seterusnya. Nah, nanti dalam perbandingan trigonometri itu akan ada istilah yang namanya sudut elevasi dan sudut depresi. Apa itu sudut elevasi? Jadi gambarannya seperti ini ya. Misal ada orang yang sedang melihat ke arah atas. Maka dia akan memiliki sebuah sudut yang terbentuk dari arah pandang mata ke atas dengan garis horizontal. Nah, sudut inilah yang disebut dengan sudut elevasi. Sedangkan untuk sudut depresi, itu nanti gambarannya adalah seperti ini. Ketika orang sedang melihat ke arah bawah, maka dia akan memiliki sebuah sudut yang terbentuk dari arah pandang mata ke bawah dengan garis horizontal. Nah, sudut inilah yang disebut dengan sudut depresi. Jadi kalau keduanya ini kita gambarkan secara bersamaan, pada kasus seperti ini, andaikan saja ada sebuah gedung, dan ada dua orang yang saling berpandangan, yang satu itu berada di bawah, dan yang satu berada di atas, maka sudut elevasi itu adalah sudut yang berasal dari orang yang berada di bawah, yang sedang melihat ke atas, sedangkan sudut depresi itu adalah sudut yang berasal dari orang yang berada di atas yang sedang menghadap ke bawah. Jadi sudut elevasi itu yang sebelah sini, sudut depresi itu yang sebelah sini. Dan ketika kita gambarkan dengan sebuah segitiga, maka nanti jadinya seperti ini. Ini segitiganya. Yang mana sisi BC ini mewakili tinggi gedung atau gedungnya. Yang A ini sebagai orang yang berada di bawah, sedangkan yang C ini orang yang berada di atas. Nah, nanti besarnya sudut depresi, sudut yang sebelah sini, itu akan sama dengan besarnya sudut elevasi atau sudut yang sebelah sini. Yuk, sekarang kita praktekkan perbandingan trigonometri ini ke dalam kehidupan sehari-hari atau ke dalam soal cerita. Yang pertama, Andi sedang memandang puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika gedung tersebut berada 120 meter dari dirinya, berapakah tinggi gedung tersebut? Untuk itu kita perlu menggambarnya. Jadi wajib itu ya. Caranya gimana? Yuk kita baca sekali lagi. Yang kalimat pertama, Andi memandang puncak sebuah gedung. Jadi misalkan saja ini ada Andi. Andinya berada di sini ya. Dia itu sedang memandang sebuah gedung. Berarti kita gambar gedungnya. Nah, ini gedungnya. Jadi si Andi ini sedang melihat sebuah gedung. Sudut elevasinya itu 30 derajat. Ingat ya. Sudut elevasi itu yang sebelah mana? Ya, sebelah sini ya.
Berarti sini 30 derajat. Jika gedung tersebut berada 120 meter dari dirinya, berarti antara Andi dengan gedung itu jaraknya 120 meter. Berarti yang mana? Ya ini. Nah, ini kan seperti membentuk segitiga siku-siku. Nanti siku-sikunya itu berada di sebelah sini. Karena nggak mungkin kan yang namanya gedung itu miring. Barulah setiap titiknya kita kasih nama. Misalkan titik yang sebelah sini kita kasih nama titik A. Kemudian titik yang berada di sini itu kita kasih nama titik B, dan yang sini kita kasih nama titik C. Jadi nanti segitiganya seperti ini. Berapakah tinggi gedung tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Nah, karena ini segitiganya segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang sisi itu ada dua cara ya. Yang pertama pakai Pythagoras. Yang kedua pakai perbandingan trigonometri. Nah, karena ini hanya ada satu buah sisi yang sudah diketahui, maka harus diselesaikan dengan rumus perbandingan trigonometri. Caranya gimana? Seperti latihan 3 ya. Kita kasih keterangan dulu. 30 derajat ini sebagai apa? Alfa. 120 meternya ini sebagai apa? Sa. Sisi samping ya. Ini karena sudutnya berada di sini. Kemudian sisi yang akan kita cari ini sebagai sisi D. Karena sisi ini berada di depan sudut. Yuk kita lihat unsur-unsur yang ada. Ada sudut, ada D, ada sa. Saya tulis dulu ya. Unsur yang ada itu ada sudut, ada D, ada sa. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana? Sin, cos, atau tan? Ya, tan ya. Karena kalau mau pakai sin dan cos, itu harus ada mi. Berarti ini harus pakai rumus tan. Kita tulis rumus tannya ke dalam segitiga ajaib. Rumus tan adalah D per sa. Saya hapus dulu yang ini. Nah, yang mau kita cari sisi apa? Sisi D. Kita lingkari dulu. Nah, ini yang akan kita cari. Maka untuk mencari D dengan rumus tan, tinggal tan alfa dikali sa. Atau bisa saya tulis dengan sa kali tan alfa. Karena yang namanya perkalian kan boleh dibalik. Kalau kalian belum paham, kalian bisa buka lagi materi K8 untuk latihan 3. Yuk, sekarang kita masukkan. D-nya itu tadi sisi apa? BC ya. Sa-nya itu adalah yang sebelah sini. Sisi AB berapa ini? 120 meter. Kemudian sudutnya itu berapa? 30 derajat. Tinggal kita hitung saja. Tan 30 derajatnya itu nanti hasilnya berapa? Itu kalau di tabel hasilnya sepertiga akar 3 ya. Kemudian kita kalikan. Ini bisa kita coret antara 120 dengan 3. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. 120 dibagi 3 berapa? 40 ya. Berarti nanti 40 akar 3. Jadi sudah ketemu. Sisi BC atau tinggi gedungnya adalah 40 akar 3. Tapi di sini Andi masih dianggap sebuah titik ya. Karena tinggi Andi tidak disinggung sama sekali di sini. Tapi suatu saat ada kalanya tinggi orang tetap dianggap dalam sebuah soal cerita. Contohnya seperti ini. Andi sedang memandang puncak sebuah tiang bendera dengan sudut elevasi ini. Tiang benderanya tersebut berada 120 cm dari dirinya. Jika tinggi Andi adalah 100 cm, nah berarti tinggi Andi itu dianggap. Nah, cara untuk mengerjakannya hampir sama ya. Sementara kita jangan anggap Andi itu punya tinggi. Jadi tetap masih berupa sebuah titik. Biar mempermudah menggambarnya, kalau ada soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri, gambar segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Kita gambar. Nah, di sini Andi memandang puncak sebuah tiang bendera. Nah, dari segitiga ini, kira-kira tiang benderanya itu yang mana?
Sisi BC kan? Karena yang namanya tiang bendera itu pasti yang berdiri. Dan kira-kira Andinya sebelah mana kalau tiang benderanya di sebelah sini? Ya pasti dia berada di titik A. Sudut elevasinya yang mana? Yang dekat dengan Andi, berarti yang sebelah sini ya. Nah, sini. Tiang bendera tersebut berada 120 cm dari dirinya. Berarti jarak antara Andi dan tiang bendera itu 120 cm. Berarti yang mana? Ya ini. Nah, ini toh. Ini kan jarak Andi ke tiang bendera. Berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Maka yang dicari yang mana? Yang ini ya, tingginya bendera. Nah, ini juga sama seperti tadi. Ini ada segitiga siku-siku. Ini kan hanya ada satu sisi yang sudah diketahui. Maka kita pakainya rumus perbandingan trigonometri. Kita kasih keterangannya dulu. Yang 30 derajat ini sebagai alfa. Yang 120 derajat ini sebagai apa? Sebagai sisi saya. Kemudian yang akan kita cari ini sebagai apa? Sebagai sisi D. Nah, ada sudut, ada D, ada SA. Kira-kira menggunakan rumus apa? Tan ya. Kita tulis saja rumus tan itu apa? Tan itu rumusnya D per SA. Yang mau kita cari adalah si D-nya ini. Saya lingkari saja. Berarti untuk mencari D akan sama dengan ya tan alfa kali SA. Atau bisa saya tulis SA kali tan alfa. Nah, kita masukkan saja. D-nya itu tadi adalah sisi BC, ya kan? Kemudian SA-nya itu adalah 120 cm dan sudutnya adalah 30 derajat. Kita hitung saja. Tan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Kita kalikan ya. Ada yang bisa dicoret? Ada. 120 dan 3. 120 dibagi 3 berapa? 40 ya. 40 kali 1 tetap 40. Berarti nanti hasilnya adalah 40 akar 3. Jadi yang BC ini ketemu berapa? 40 akar 3. Baru tinggi Andi ini kita anggap. Andi kan berada di sini. Kalau si Andi ini punya tinggi, berarti yang sini juga akan bertambah. Tinggi benderanya juga akan ikut bertambah sebesar tinggi orangnya. Jadi yang tadinya tingginya itu 40 akar 3 akan menjadi bertambah 100 cm. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan ya, karena yang satu punya akar 3, sedangkan yang satunya kan tidak. Kalau mau menjumlahkan, maka yang akar ini kita harus ubah ke dalam desimal. Kalau akar 3 itu, misalkan didesimalkan, itu nanti hasilnya 1,73. Tinggal kita kalikan, 40 kali 1,73 berapa? 69,28 ya. Ditambahkan yang tadi, 100. Jadinya 169,28. Satuannya apa? Sentimeter. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga. Andi berada di puncak sebuah gedung yang tingginya 120 meter. Ini ada sudut depresi. Kalau ada sudut depresi ataupun sudut elevasi, itu biasanya berhubungan dengan trigonometri. Ingat ya, kalau yang namanya sudut depresi, itu besarnya sama dengan sudut elevasi. Jadi kalau misalkan nanti sudut depresinya 30 derajat, maka sudut elevasinya juga besarnya 30 derajat. Yuk kita gambar. Nah, kalau soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri, biar mudahnya itu, pertama kali yang harus kita gambar adalah segitiga siku-siku. Kemudian kita terapkan. Andi berada di puncak sebuah gedung yang tingginya 120 meter. Nah, ini ada sebuah gedung ya. Berarti nanti yang berperan sebagai gedung itu adalah apa? Ya, sisi BC. Yang tingginya 120 meter. Oh, gedung ini tingginya 120 meter. Si Andi ini berada di puncak sebuah gedung. Berarti puncak gedung yang mana? Ya ini, titik C. Dia itu berada di atas. Dia melihat mobil yang berada di bawah gedung. Ya berarti sekitar sini ya. Anggap saja di titik A.
mobilnya di sini. Nah, kan tetap termasuk berada di bawah gedung. Dengan sudut depresi 30 derajat. Ingat ya, bukan yang sebelah sini. Ini bukan sudut depresi. Sudut depresi itu yang berada di atas sini. Nah, ini. Ini adalah sudut depresinya. Otomatis kalau sudut depresinya 30 derajat, maka sudut elevasinya juga 30 derajat. Sudut elevasi itu yang sebelah sini ya. Nah, berapa jauhkah jarak mobil ke gedung? Ya ini mobilnya, ini gedungnya, berarti jarak A, B. Ini yang akan kita cari. Nah, seperti biasa, kita kasih keterangan. Yang 30 derajat ini sebagai sudutnya. Kemudian yang 120 ini sebagai sisi depan sudutnya ya. Sedangkan yang akan kita cari, ini sebagai sisi samping sudut. Nah, karena ada sudut, ada D, ada SA, maka harus pakai rumus, ya, tan lagi. Kita tulis saja, rumus tan adalah D per SA. Nah, karena yang mau dicari SA, ya kan, yang sebelah sini, maka SA sama dengan D per tan alfa. Ya, kita masukkan saja, SA-nya itu AB, ya kan, AB, D-nya itu BC, yaitu 120, kita isi 120, sudutnya adalah 30 derajat. Nah, sedangkan tan 30 derajat itu nanti sepertiga akar 3. Ingat ya, ini kan pecahan tapi punya penyebut akar. Maka harus diapakan? Harus dirasionalkan. Caranya gimana? Ya kita kalikan akarnya lagi. Karena ini akarnya 3, maka kita kalikan akar 3 per akar 3. Yang atas 120 kali akar 3, hasilnya 120 akar 3 ya. Kemudian yang bawah, nah ini kan akar 3 kali akar 3, hasilnya 3. Maka tinggal sepertiga kali 3 berapa? Nah ini bisa dicoret habis, maka hasilnya 100 akar 3 per 1. Atau bisa juga ditulis, ya, 120 akar 3. Nah, kalau sudah, kalian kerjakan latihan 5. Ada 6 soal. Nah, triknya sama seperti tadi. Kalian harus menggambar terlebih dahulu. Menggambar apa? Kalian harus menggambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Ingat ya, setiap soal itu harus digambar.